Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman Ampah, kembali lagi bersama saya di Ampah Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang Panglima Bukhari dan makam Tumpang Talu. Tapi sebelum kita lanjut ke video, tekan dulu ya tombol subscribe-nya dan kalian like video ini serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan info terbaru dari kami. Panglima Bukhari lahir di Hantarukung, Simpur tahun 1850 dan meninggal di Simpur yang sekarang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 19 September 1899 pada umur 49 tahun. Beliau merupakan seorang panglima perang Banjar yang memimpin perlawanan rakyat yang disebut Amuk Hantarukung yang terjadi pada masa Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari. Ayah Bukhari bernama Manggir dan ibu beliau bernama Bariyah, kelahiran Kampung Hantarukung dalam wilayah Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukhari dilahirkan sekitar tahun 1850 dan semasa mudanya beliau mengembara ke Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, mengikuti pamannya yang bernama Kasim yang menjadi panakawan atau ajudan dari Sultan Muhammad Seman. Sejak itu, Sultan Muhammad Seman menjadikan Bukhari sebagai panakawan atau ajudan Sultan, dan Bukhari ikut berjuang di daerah Puruk Cahu, Barito, Hulu. Ia dikenal di kalangan istana sebagai seorang yang mempunyai ilmu kesaktian dan kekebalan. Bahkan tersiar berita bahwa dengan ilmunya itu, kalau ia tewas dapat hidup kembali. Ilmu ini diajarkan kepada siapa yang menjadi pendukungnya. Adanya kelebihan-kelebihan Bukhari menyebabkan dia dan adiknya bernama Santar mendapat tugas untuk menyusun dan memperkuat barisan perlawanan rakyat terhadap Belanda di daerah Banua Lima. Menyusun kekuatan rakyat. Dengan membawa surat resmi dari Sultan Muhammad Seman, Bukhari dan adiknya Santar datang ke kampung Hantarukung untuk menyusun suatu pemberontakan rakyat terhadap pemerintah Belanda. Kedatangan Bukhari diterima hangat oleh penduduk kampung Hantarukung. Dengan bantuan penggerak Yuya atau kepala dusun ataupun ketua RW, Bukhari berhasil mengorganisir kekuatan rakyat untuk melawan Belanda. Sebanyak 25 orang penduduk telah menyatakan diri sebagai pengikutnya, dan di bawah pimpinan Bukhari beserta adiknya Santar siap untuk melakukan perlawanan terhadap. Sehubungan dengan itu, alasan perlawanan yang dikemukakan bahwa penduduk dari 3 kampung itu tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi.
Perlawanan Rakyat 18 September 1899. Penguasa Belanda di Kandangan sangat marah mendengar berita itu, sehingga pada tanggal 18 September 1899 berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang terdiri dari banyak pasukan beserta 5 orang Indonesia, yaitu Opas dan pembekal yang setia kepada Belanda, ke desa Hantarukung menemui penggerak Yuya. Penggerak Yuya yang telah bekerja sama dengan Bukhari untuk melawan pemerintahan Belanda setelah terjadi tanya jawab mengenai mengapa penduduk tidak lagi mengerjakan gerakan menggali garis amandit negara. Tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Bukhari dan Santar sambil mengucapkan sholawat Nabi menuju ke arah pasukan Belanda dengan senjata tombak, serapang atau trisula, dan lainnya. Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini terkenal dengan pemberontakan Amuk Hantarukung yang dipelopori oleh Bukhari, seorang yang secara resmi diperintahkan oleh Sultan Muhammad Seman dengan mengirimkan ke desa asal kelahirannya, yaitu Hantarukung. Peristiwa 18 September 1899 akhirnya sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di kota Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Besok harinya, pada hari Senin, tanggal 19 September 1899, sekitar jam 1 siang, pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Serangan pembalasan tersebut dipimpin oleh Kiai Jamjam putra daerah sendiri, dengan diperkuat oleh 2 kompi serdadu Belanda bersenjata lengkap. Penduduk desa Hantarukung telah menyadari pula peristiwa yang akan terjadi. Beratus-ratus penduduk di bawah pimpinan Bukhari beserta adiknya Santar dan penggerak Yuya siap dengan senjata mereka di pinggiran hutan dan dikelilingi danau menanti kedatangan pasukan Belanda. Ketika sampai di desa Hantarukung di suatu awang persawahan, melihat keadaan sepi, Kapten Belanda melepaskan tembakan peringatan agar penduduk menyerah. Pada waktu itu, Bukhari bersama-sama Haji Matamin dan Landuk tampil dengan senjata terhunus maju menyerbu musuh sambil mengucapkan Allahu Akbar berulang-ulang kali. Tindakan Bukhari tersebut diikuti para pengikutnya yang sudah siap untuk berperang. Pertempuran sengit pun terjadi. Bukhari, Haji Matamin, dan Landuk serta penggerak Yuya gugur ditembus peluru Belanda. Melihat pemimpin-pemimpin mereka terbunuh, maka penduduk pun lari untuk menyelamatkan diri. Dalam peristiwa 2 hari di Hantarukung tersebut, telah terbunuh masing-masing di pihak Belanda dan di pihak Indonesia. Pada akhirnya, atas peristiwa ini berlanjut dengan terjadinya pembersihan secara kejam oleh Belanda terhadap penduduk yang terlibat, terutama penduduk di desa Hantarukung, Hamparaya, dan desa Ulin. Banyak penduduk dan orang-orang ternama ditangkap dan ditahan oleh pasukan Belanda. Jenazah Bukhari, Landuk, dan Matamin dimakamkan di Kampung Perincihan
Kecamatan Kandangan, Hulu Sungai Selatan, yang kemudian kita kenal dengan makam Tumpang Talu. Sedangkan orang-orang yang dihukum gantung oleh Belanda dimakamkan di kuburan bawah Tandui di Kampung Hantarukung, Kecamatan Simpur. Oke teman-teman, jadi itu sedikit kisah yang dapat saya bagikan di kesempatan kali ini. Tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman semua agar jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya. Kalian like video ini dan kalian share ke media sosial kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.